Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Samsidar di Makassar yang bertanya, "Dok, apakah saya kena fisura ani atau stenosis ani?" Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Samsidar di Makassar, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Samsidar ini 2 minggu sebelumnya menjalani operasi wasir konvensional ya. Kemudian dia masih nyeri saat BAB dan BAB-nya kecil. Apakah dia mengalami fisura ani atau stenosis ani, tanyanya ya. Fisura ani itu apa? Fisura ani itu adalah robekan kulit anus yang disebabkan bukan karena operasi ya. Biasanya karena otot klep dalam yang mencengkram dalam keadaan istirahat yang lebih kuat ya, dan BAB yang keras atau ruda paksa di anus ya, oleh karena apapun ya, misalnya karena pemeriksaan atau hal-hal yang lain ya. Ruda paksa di anus itu juga bisa menyebabkan robekan di kulit anus atau yang namanya fisura ani. Dan yang namanya stenosis ani atau penyempitan anus itu penyempitan anus yang disebabkan oleh karena tindakan pembedahan. Biasanya kalau tidak ada pembedahan, tidak ada tindakan di daerah anus, tidak ada yang namanya stenosis ani atau penyempitan ani atau penyempitan anus ya. Samsidar di Makassar 2 minggu yang lalu menjalani operasi konvensional, tentunya lukanya masih akan sakit ya, sehingga dia tidak akan bisa membuka kuat kalau BAB-nya keras ya, sehingga nyeri dan tidak bisa membuka kuat. Itu yang membuka luas ya atau lebar, itu namanya fungsiolesa oleh karena masih nyeri ya. Fungsiolesa itu fungsinya berkurang, sehingga kalau 2 minggu masih nyeri, masih ada luka, itu bukan kriteria menderita fisura ani atau robekan kulit anus ya, karena memang dirobek karena operasi. Jadi bukan fisura ani. Dan apakah menderita penyempitan anus? Ya belum masuk kriteria ya, karena dia masih nyeri sehingga kurang bisa membuka. Tetapi yang namanya stenosis ani itu perlu diwaspadai, atau penyempitan anus sesudah operasi konvensional. Biasanya terjadi minggu ketiga ya, Samsidar di Makassar. Mengapa? Karena dalam minggu ketiga luka sudah mulai bagus dan dia mulai mengkerut, sehingga anusnya mulai menyempit secara alamiah. Maka oleh sebab itu harus dicegah jangan sampai menyempit sampai lukanya sembuh. Jadi minggu ketiga biasanya pasien-pasien saya sudah saya ajarin untuk melakukan businasi pakai jari, mulai dari jari kelingking yang dimasukin, nanti berangsur-angsur ke jari yang lebih besar, sampai kira-kira 3 bulan sesudah pasca operasi konvensional, sehingga anusnya tetap melebar dan tidak nyempit, sehingga ketika waktu lukanya baik dia tidak terjadi penyempitan atau stenosis ani. Kira-kira itu yang saya bisa jawab ya, Samsidar. Kalau masih 2 minggu, apakah menyempit? Belum ya, belum masuk kriteria, tetapi harus diwaspadai. Dan apakah itu fisura ani atau luka robek? Ya tentunya itu robekan kulit ya, tapi bukan dalam definisi fisura ani atau robekan kulit anus yang disebabkan oleh cengkraman otot klep dalam yang lebih kuat dan BAB yang keras, atau karena ruda paksa di anus ya, bisa karena pemeriksaan atau karena sebab yang lain. Jadi yang paling penting adalah waspadai penyempitan anus saja sesudah minggu ketiga sesudah operasi. Semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan mengatasi beberapa hal kejadian yang ada di anus, ada di link di deskripsi ya, silahkan diakses.